Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Pagi hari seperti biasa sebelum mulai aktivitas. Sebenarnya sudah sempat kerja sebentar sih gue. Nih gue ambil break, main ke taman sebentar. Gue ingin bikin konten ngobrol ringan tentang pemain terbaik bulan September. Ini gue ambil dari manunited.com. Ada apps-nya juga di sana, bisa vote ya. Fans bisa vote untuk siapa pemain Manchester United of the Month untuk bulan September. Di sana ada 3 nama yang jadi calon ya, atau jadi kandidatnya. Ini ada Christian Eriksen, Jadon Sancho, dan juga Rafael Varane. Nah, dari ketiga pemain itu siapa kira-kira, paling tidak menurut gue ya, ringan amatiran, yang akan gue pilih sebagai pemain terbaik bulan September. Ini gue lihat bagaimana Manchester United ini kan di bulan September ada 4 pertandingan di 2 kompetisi yang berbeda, 2 Premier League dan 2 Europa League. Dari 4 pertandingan tersebut 3 kali menang, 1 kali kalah. Dimulai dari awal September menghadapi Leicester, menang 0-1 Manchester United. Di pertandingan kedua big match menghadapi Arsenal, menang 3-1. Setelahnya kalah di kandang sendiri menghadapi Real Sociedad. Dan terakhir di Moldova berhasil menang menghadapi tuan rumah Sheriff Tiraspol 0-2. Dibahas dari bawah dulu deh ya, dari Rafael Varane. Dari Rafael Varane, lini belakang bisa dilihat Manchester United 2 kali clean sheet ketika menghadapi Leicester dan juga ketika menghadapi Sheriff Tiraspol. Yang menarik di 2 pertandingan tersebut, Rafael Varane kan bermain ya sebagai back tengah duet dengan Lisandro Martinez. Di kedua pertandingan tersebut menurut gua lini belakang Manchester United, artinya secara unit ya, secara kolektif, para pemain belakang, 4 pemain belakang ini tampil secara umum tampil baik. Memang tentu saja ada beberapa kekurangan yang gue lihat sih lebih di sektor back sayap, utamanya kadang kanan kadang kiri, lebih ke kiri sih kalau gue lihat ya. Lalu ketika Manchester United kalah menghadapi Real Sociedad, itu Rafael Varane kan tidak bermain karena back tengah itu Victor Lindelof dan juga Harry Maguire. Gue melihat memang seorang Rafael Varane ini tampil cukup bagus, tampil cukup kokoh, tapi tidak bisa dipisahkan dari seorang Lisandro Martinez ya, partnernya, rekannya di back tengah ini juga tampil cukup solid. Dan secara keseluruhan bagaimana backup yang diberikan juga dari lini tengah ini, artinya gelandang bertahan ya, ini juga cukup baik. Jadi menurut gue memang Rafael Varane cukup bagus kinerjanya ketika tidak bermain, terlihat kekurangannya di lini belakang, tapi gua sih ringan amatiran tidak memilih Rafael Varane ya, karena dia menonjol, tapi juga ada pemain lain yang membantu dia menonjol. Karena ketika dia mungkin diduetkan dengan Harry Maguire, katakanlah demikian, atau mungkin dengan Victor Lindelof, mungkin menurut gua penampilannya tidak segemilang ketika dia diduetkan dengan Lisandro Martinez. Pun juga kalau dia diduetkan dengan Lisandro Martinez tapi mungkin back sayapnya yang lain begitu ya, ini menurut gue juga bisa berpengaruh ke penampilan dari seorang Rafael Varane. Jadon Sancho bagaimana? Jadon Sancho menurut gue di pertandingan Liga menghadapi Leicester, menghadapi Arsenal tampil cukup tajam, tampil cukup berbahaya, tampil cepat, penetrasinya di sisi kiri utamanya ini bagus ya, baik. Dia juga sering bermain cair, artinya bertukar posisi. Sekarang di kanan sudah ada Anthony, tapi tentu saja setelah pertandingan menghadapi Arsenal, Anthony sering dimainkan juga. Jadon Sancho pun juga demikian. Mereka tidak sering sih, tapi beberapa kali bertukar posisi. Gue melihat memang Jadon Sancho utamanya di pertandingan Liga ini tampil cukup baik. Cuman ketika menghadapi Sheriff Tiraspol, ketika menghadapi Real Sociedad, dia sempat diturunkan di babak kedua kan kalau nggak salah itu. Gue melihat impactnya tidak cukup besar ya. Apa yang diharapkan mungkin dengan masuknya Jadon Sancho ini bisa lebih mempertajam serangan Manchester United yang pada saat itu tertinggal karena penalti kan. Tapi ternyata ini tidak cukup banyak membantu. Manchester United tetap mengalami kebuntuan. Apakah ini karena peran Jadon Sancho seorang? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak, karena tentu saja ini kolektif penyerangan di lini depan, di mana
secara keseluruhan sih gue menilai memang lini depan pada saat itu tidak tampil baik ya, secara unit sekali lagi, secara kolektif. Tapi peran dari Jadon Sancho juga tidak cukup menonjol di pertandingan tersebut. Ketika menghadapi Sheriff Tiraspol, selain menciptakan gol ya, gue lihat memang sisi kiri dari Manchester United yang dihuni oleh Jadon Sancho ini lebih hidup daripada kanan. Kenapa? Anthony banyak dikawal ya, cukup ketat, bahkan man to man, susah bergerak, dia tidak seperti ketika menghadapi Arsenal. Untungnya sisi kiri Jadon Sancho ini bisa tampil lebih cair, bisa lebih hidup, penetrasinya lebih sering berhasil di sisi kiri, beberapa kali ada momentum ya, berhasil menciptakan peluang bahkan, dan akhirnya ya ada gol yang diciptakan yang menurut gue juga cukup bagus, karena bisa dilihat itu kan posisi dia menciptakan gol itu kan di kotak penalti dan di daerah tengah. Artinya dia cair, tidak kaku, tidak statis, hanya bergerak di sisi kiri, di sisi tepi begitu ya, tapi dia juga melihat peluang dan berani untuk melakukan penetrasi, tusukan ke tengah, dan akhirnya berhasil dengan baik mengeksekusi assist dari Christian Eriksen. Jadon Sancho tapi tidak gua pilih karena gua melihat masih ada ketidakkonsistenan ya dari pemain ini di pertandingan yang dilalui, khususnya di bulan September. Nah, nama lain adalah Christian Eriksen. Langsung aja nih gue memilih Christian Eriksen ya di untuk pemain terbaik bulan September. Gue melihat peran dari Christian Eriksen ini sangat vital di pertandingan-pertandingan yang dilalui Manchester United, khususnya di bulan September, karena ini kan pemain terbaik di bulan September ya. Jadi gue sekali lagi yang gue lihat ada partai-partai atau pertandingan di bulan September. Bagaimana perannya di posisi nomor 8 ini menurut gue sangat baik. Tentu saja kita sempat mengincar pemain Barcelona ya, pemain Belanda Frenkie de Jong, tapi kita tidak bisa mendatangkannya, dan sempat dicoba di beberapa posisi nomor 10, bahkan penyerang bayangan juga pernah diberikan kepada Christian Eriksen. Tapi ya peran nomor 8 ini menurut gue sangat baik. Dia bisa melakukannya dengan sangat baik ya, dengan sangat fasih. Kerjasamanya dengan pemain gelandang yang lain, dengan pemain belakang, lalu juga umpan-umpannya, visinya menurut gue ini sangat excellent. Dan ketika dia tidak bermain ini cukup terasa. Ketika menghadapi Real Sociedad, ketika dia ditarik ya, ini menurut gue cukup terasa perbedaannya. Tapi gue juga melihat apakah hanya Christian Eriksen seorang, harus gue akui tidak ya, karena gue melihat paling tidak kerjasama antara, jujur nih gue lihat ya, sekali lagi nih subjektifnya gue, antara Christian Eriksen dan Bruno Fernandes ini betul-betul seperti kayak apa ya, mereka bahu-membahu lah di lini tengah, yang satu dari belakang ke tengah, yang lainnya dari lini tengah ke lini depan. Pergerakan tanpa bola seorang Bruno Fernandes ini sering sekali mampu membantu dalam tanda kutip Christian Eriksen ya, terutama ketika mendistribusikan bola, pun juga bagaimana cairnya pergerakan dari Bruno Fernandes yang memberikan ruang juga bagi para pemain lain ya untuk mendapatkan distribusi bola dari Christian Eriksen, ataupun juga kerjasama integral langsung antara keduanya. Jadi menurut gue tidak 100% karena Christian Eriksen, ada juga peran dari pemain lain tentu saja ya, dengan pemain-pemain lain pun juga Jadon Sancho contohnya, ataupun juga dengan Scott McTominay, bagaimana bisa membackup dengan baik teritori dan juga posisinya. Nah di situ menurut gue peran yang cukup besar. Cuman secara keseluruhan di bulan September, kehadiran seorang Christian Eriksen di lini tengah Manchester United ini memberikan efek besar ketika menghadapi Arsenal contohnya. Bagaimana proses gol dari Manchester United ini banyak terlibat seorang Christian Eriksen ya, dan menurut gua ini menandakan memang dia bisa menjadi satu elemen, satu kepingan yang sangat penting di puzzle strategi sistem yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag di atas lapangan. Pun juga ketika menghadapi Sheriff Tiraspol demikian, ketika menghadapi Real Sociedad. Nah ini yang gue maksud ya, artinya Christian Eriksen bermain tapi ada beberapa komponen inti dari tim tidak bermain, hasilnya tidak maksimal. Ini juga sekaligus memberikan kekhawatiran menurut gue. Kenapa? Kedalaman. Belum ada pemain yang bisa menggantikan peran dari Christian Eriksen. Artinya gapnya ini cukup jauh, dan menurut gue ini harus segera dikejar, harus dicari solusinya, karena kompetisi akan semakin ketat. Ini selalu gue ulangi, sehingga ya kalau Christian Eriksen tidak bermain, entah itu kelelahan, entah itu cedera, ataupun juga akumulasi, maka tim akan
bahasanya akan jomplang begitu ya, karena gapnya tadi terlalu tinggi. Mudah-mudahan ini bisa segera dicari solusinya. Kurang lebih demikian. Jadi gua pilih Christian Eriksen menjadi pemain terbaik bulan September ya. Bagaimana dengan Sobat Football United, siapa pilihannya, alasannya kenapa Christian Eriksen, Jadon Sancho atau Rafael Varane? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.